bersyukur kepada Tuhan karena memampukan kita untuk hadir bersama pada pagi hari ini. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kita yang hadir pada hari ini sangat rindu, sangat haus akan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkatkan hati kita, mengangkatkan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Dia, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja kita. Haleluya Tuhan. Kita fokuskan hati kita kepada Dia, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama, kita angkat pujian ini. Bumi dan
muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, di hari pertama 1 November kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur oleh karena Engkau memberikan satu hari lagi yang baru bagi kami, yaitu hari perhentian dikuduskan oleh Allah. Kuduskanlah bagiku hari Sabat, kata firman-Mu. Dan kami ada di tempat ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, mengagungkan nama-Mu, dan menyembah Engkau. Bapa di sorga, meskipun pada saat ini dunia sedang bergelora oleh karena kondisi pandemik yang ada, tetapi Tuhan kami percaya bahwa karya yang agung Yesus Kristus tetap ada, dan kami yakini Engkau berdaulat di atas seluruh pandemik yang ada ini. Itu sebabnya ya Bapa di surga, kami datang untuk hanya menyatakan bahwa karya-Mu tetap agung hingga sampai saat ini. Engkau kami muliakan, kami puji, kami tinggikan ya Bapa di surga. Kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami yang hadir pada hari ini di tempat ini untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, ditinggikan. Bahkan juga di tengah-tengah puji-pujian bangsa Israel, Engkaulah Bapa di surga yang hadir untuk boleh diagungkan. Dan hari ini biarlah puji-pujian kami juga mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Beri di dalam hati kami setiap pribadi pujian yang lahir daripada Roh-Mu, sehingga ketika kami berkata ya Abba, ya Bapa, Engkaulah segala kemuliaan bagi nama-Mu, Soli Deo Gloria. Itulah yang kami agung-agungkan di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuduskanlah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Semua jemaat katakan amin. Allah kita dahsyat, amin. Kita serukan bersama-sama sebanyak 3 kali. Kita istiharkan kedahsyatan Tuhan di tempat ini. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu yang mengikat kita bebas untuk menyembah, memuji Tuhan pada hari ini. Siap? Siap. 1, 2, 3. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin. Di tempatku
di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama Allah bangkit, siap bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersorak bagi Tuhan, bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Allah kita dahsyat. Haleluya. Beri tepukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Dia dahsyat dan luar biasa. Sebab Dia hidup, kita ada harapan. Amin. Ada hari esok, kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan untuk kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Menyucikan, menyucikan.
syukur kami pada Engkau Bapa. Lewat hati yang terdalam di mana kami tahu Engkau sentiasa peduli memelihara kami. Bila kami Tuhan Yesus anak-anak berdosa, kiranya Engkau berkati kami semua Bapa lewat nyanyian dan juga untuk menyegarkan jiwa kami. Betapa kami menikmati yang Engkau beri pada hari ini. Berkati kami Tuhan dalam firman kudus bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pada bagian Praise and Worship semua pendeta dan pemain musik dan penari pada. Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Shalom. Lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan, kita masih segar ya, masih hidup. Ya, pada pagi ini kita memuji Tuhan, di mana kita biasa untuk pemulaan bulan pada hari ini adalah 1 November 11, dan bulan lagi ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020. Jadi kita patut bersyukur. Nah, pada pagi ini kita diperingatkan sekali lagi untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, di mana mengingatkan tentang melambangkan kematian Tuhan Yesus. Roti adalah melambangkan tubuhnya tertumpah, terpecah bagi kita. Bahkan minuman yaitu melambangkan darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa. Pagi hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, jika kita telah benar-benar mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita dan berpegang teguh, berharap harapan penuh dan beriman kepada Tuhan, mari kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Dan yang telah dibaptisnya, jadi kita melihat firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 32. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 32. Demikian bunyinya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Sebab jika demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh, darah dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, di pagi ini kita mungkin bertanya, kenapa masa pandemik tiada perjamuan kudus diadakan? Kenapa sekarang dibuat perjamuan kudus? Nah, kita melihat situasi yang keadaannya ada. Karena ini ada satu tuntutan Tuhan Yesus, maka dia hidup di dunia, dia menjalankan perjamuan kudus ini bersama-sama
Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Nanti lihat berapa bagian. Apa tujuan kita menjalankan, mengambil perjamuan kudus? Yang pertama, kita mengingatkan dosa dan kesalahan kita. Di dalam 1 Korintus 11:8, di mana kita masing-masing menguji diri kita. Walaupun kita sudah bertobat, dibaptis dalam menerima Tuhan Yesus, dalam kita melalui hidup di dunia ini ada banyak masalah yang kita lalui. Jadi dalam kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus ini, harus kita memeriksa diri. Apakah kita layak depan Tuhan? Jika kita melakukan satu pelanggaran yang mungkin Roh Kudus bisik dalam hati kita, bertobatlah dengan sendiri, berdoa, Tuhan ampuni saya, supaya saya layak menerima perjamuan kudus. Nah, tujuan perjamuan kudus yang kedua adalah menguduskan. Artinya kita ditebus, menebus dan memulihkan. Kita merasa diselamatkan, bahkan disembuhkan. Sebagai anak Tuhan, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Seperti mana Tuhan firman-Nya, kuduslah kamu karena Aku kudus. Yang kedua, tujuan kita mengambil perjamuan kudus adalah mengingatkan Yesus dan pengorbanannya, di mana Yesus rela mati di kayu salib 2000 tahun yang lebih dulu. Dia rela untuk mengampuni kesalahan kita. Kalau bukan Tuhan Yesus, kita tidak dapat menikmati kehidupan yang ada kedamaian, ada sukacita yang tidak dunia dapat nikmat. Inilah keistimewaan kita, di mana pada hari ini tujuan perjamuan kudus ini mengingatkan kita betapa Yesus rela berkorban untuk kita. Walaupun kita yang berdosa ini sepatutnya disalib, tapi Yesus mengambil tempat untuk memberi dirinya supaya kita diselamatkan, dipulihkan, bahkan menerima kesembuhan karena melalui bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Yang keempat, tujuan perjamuan kudus adalah mengingatkan bahwa kita milik Juru Selamat. Kita telah dimerdekakan dari maut, ya, dari godaan iblis kita telah dimerdekakan. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, iblis sentiasa mengatui pikiran kita. Dia mau merebut kita supaya kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Tapi tujuan perjamuan kudus hari ini bahwa kita tahu bahwa kita adalah milik Yesus sebagai milik Juru Selamat, dan tidak akan melakukan dosa lagi, ya. Yang kelima, tujuan perjamuan kudus adalah memulihkan jasmani dan rohani kita. Sebagai manusia memang kita lemah. Kadang-kadang ada cara pikir kita negatif kehidupan kita. Ada juga kadang masalah-masalah kita hadapi, baik dalam keadaan jasmani kita pikirkan lemah. Kenapa pandemi ini terjadi? Saya tidak bebas lagi. Nah, ini yang buat kita rasa lemah, baik secara rohani kita, mental kita. Kadang-kadang apabila kita mengalami satu masalah kesehatan, sakit, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tidak jawab. Nah, inilah hari ini kenapa kita mengambil perjamuan kudus. Tujuannya adalah di mana kita memerlukan pemulihan jasmani dan rohani. Yang keenam, memperbaharui iman, pengharapan dan kasih. Kasih Yesus itu mengampuni, Dia menebuskan orang berdosa. Dan bila kita dengan hati yang percaya bahwa kita tahu hal ini, apabila kita mengambil perjamuan kudus, bahwa kita sentiasa diberikan Tuhan semangat dari dalam hati kita, bukan hanya luaran saja. Dalam hati kita apabila kita percaya, karena firman Tuhan mengatakan setiap orang mengakui dengan mulutnya sendiri dia percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan. Amin. Dan ketujuh yang terakhir, mengingatkan pentingnya persekutuan. Hari ini kita bersama-sama untuk mengambil perjamuan kudus, di mana kita bersatu sebagai jemaat Tuhan,
sebagai anak Tuhan, kita bersatu mengingatkan karya keselamatan Tuhan Yesus, di mana kita ini sebagai tubuh Kristus, bukan satu, tapi semua kita sebagai tubuh Kristus. Jadi mari kita bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang kita ambil untuk pagi ini. Dan terusnya, arti dan makna darah Yesus Kristus untuk kita. Yang pertama adalah kesucian hati. Dalam 1 Yohanes 1:7, tapi jika kita berjalan di dalam terang, seperti Yesus adalah di dalam terang, kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari semua dosa. Inilah maknanya darah Yesus untuk kita. Dan kedua, kita beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 53-54. Yesus berkata kepada mereka, Aku katakan kepadamu kebenaran, jika engkau tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, engkau tidak mempunyai kehidupan di dalammu. Siapapun yang memakan tubuhku dan meminum darahku memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari-hari yang terakhir. Yang ketiga, makna darah Yesus bagi kita. Kita beroleh dekatkan diri kita kepada Allah. Efesus 2:13. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, engkau yang dahulunya jauh telah dijadikan dekat melalui darah Yesus. Yang keempat, kita oleh darah Yesus melenyapkan hak-hak kemilikan resmi setan. Kolose 1 ayat 14, di dalamnya kita telah ditebus memperoleh pengampunan dosa. Yang kelima, darah Yesus menyucikan kita. Ibrani 13 ayat 12, dan Yesus sudah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya melalui darahnya sendiri. Jadi pada pagi ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan saya minta petugas untuk mengangkat kemeja ke depan. Dan saya minta jemaat supaya mempersiapkan diri kita, membukakan paket yang sudah dibagikan, dan kita ambil roti, kita bersama-sama nanti ya, supaya kita makan bersama-sama dan minum bersama-sama. Bapa di surga, kami datang padamu di dalam nama Yesus Kristus. Kami menghadap meja perjamuan kudus-Mu Bapa pada pagi ini. Kami mengakui kami manusia tidak layak, Bapak. Sekiranya ada satu pelanggaran yang Tuhan tahu yang tidak berkenan depan kami, sebelum kami mengambilnya Bapak, perjamuan-Mu, ampuni kami Tuhan. Bahkan seperti mana kami juga mengampuni orang lain. Persiapkan kami pada saat Bapak untuk menghadap di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkatkan roti kita. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Mari kita makan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama. Dipulihkan di
kasih atas pengorbanan-Mu untuk kami. Engkau adalah Raja mulia yang senantiasa kami agung dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami dapat mengambil kebenaran kudus-Mu pada hari ini. Biar hidup kami dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari godaan iblis yang senantiasa melemahkan kehidupan kami Tuhan. Berikan kami tetap bersandar mengharap padamu, menaruh harapan dan beriman percaya. Hanya di dalam nama Yesus kami dibenarkan. Hanya di dalam nama Yesus ada pemulihan. Dan hanya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bapa, dalam kami mengambil jamuan kudus pada hari ini, biarlah kami benar-benar mengalami satu lawatan-Mu Tuhan. Apapun yang menggugah kehidupan kami, baik dalam situasi pandemik COVID-19 Tuhan, di mana kami sebagai manusia takut dan khawatir, tapi kami tahu Engkau telah mati untuk kami dan bahkan untuk hidup bangkit untuk kami. Kalau kami tahu ada hidup pada hari esok. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Biarlah nama bertinggikan di dekat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, pada pagi ini kita seperti mana yang kita biasa sudah mengambil penyembahan kudus. Kita akan memberi ruangan kesaksian. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya lama sudah tidak bersaksi. Dalam tahun 2020 ini, ya, tidak apa yang saya mau saksikan, saya cuma untuk mengucap syukur dan terima kasih saya kepada Yesus Kristus, ya, karena Dia telah memelihara dan menjaga hidup saya dan keluarga saya dari awal tahun 2020 ini sehingga hari ini. Memang saya percaya kita semua jemaat Tuhan menghadapi berbagai cabaran dalam hidup kita. Masing-masing punya tribulations, ya, pergumulan kita dalam kehidupan kita, masing-masing menghadapi setiap, ya, kehidupan kita. Itu juga dengan saya, tetapi saya percaya Yesus Kristus adalah kekuatan bagi diri saya, dalam hati saya, sehingga saya dapat berdiri di sini pada pagi hari ini. Ya, saya mengucap syukur kepada Yesus Kristus karena Dia menjaga saya, ya, Dia tidak pernah meninggalkan saya dalam kehidupan saya. Setiap langkah saya yang saya lalui, saya percaya Yesus ada, Dia bersama dengan saya, ya. Segala apa yang saya miliki dan nikmati pada hari ini juga, saya percaya itu semua adalah kebaikan Yesus dalam hidup saya. Ya, dari segi pekerjaan saya, ya, kesehatan saya, ya, kehidupan saya seharian, pergaulan saya, rekan-rekan kerja, ya, manajemen saya, pekerja saya, ya, memang berbagai cabaran yang saya hadapi, tapi semua itu saya dapat lakukannya di dalam nama Yesus Kristus. Bersama dengan Yesus kita dapat menghadapi segala cabaran kita yang kita hadapi. Ya. Saya bersyukur di dalam pandemi ini, memang awal tahun bulan 2 saya mengalami sakit, saya jatuh sendiri di rumah, tapi Yesus pulihkan saya, seperti Yesus pulihkan saya. Dan masa pandemi itu juga, ya, terima kasih Yesus sebab sentiasa memberikan kerjaan untuk saya. Saya percaya Yesus adalah gembala kita yang baik. Mazmur 23, ya. Saya percaya, ya, setiap hari saya membaca firman Tuhan itu. Saya tidak pernah meninggalkan firman itu, Mazmur 23. Ya, Yesus adalah gembalaku yang baik dan aku tak akan kekurangan apa-apa. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ya, dan menuntun aku, membimbing aku di ke air yang tenang. Ya, saya percaya hidup kita, jemaat Tuhan yang ada di sini begitu juga. Dan kita sentiasa dikuatkan dalam Tuhan walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ini. Tambahkan hati kita, kuatkan hati kita, percaya pada Yesus. Yesus sentiasa ada di sisi kita, di sebelah kanan kita, memegang tangan kita. Dia tak akan pernah membiarkan kita, okay, sendirian melangkah dalam kehidupan kita ini. Saya percaya jemaat Tuhan yang lain juga, ya, mempunyai kesaksian sendiri,
ya bersama dengan Yesus di dalam pandemi ini. Ya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biar anak Tuhan saja yang menghidupkan. Mari jemaat kita berdiri, kita naik kesaksian umum bersyukur kepada Tuhan, yaitu hidup ini adalah kesempatan ya. Karena apapun kita lalui, Tuhan mempercayakan kita supaya menjadi berkat bagi Tuhan. Apapun yang kalian beri, baik melalui keuangan, baik melalui tubuh kita melalui di gereja ini, nah, saya percaya kesetiaan kita itu Tuhan tidak pernah melindungi dalam dia melihat langkah-langkah hidup kita ya. Mari bersyukuran kita pada pagi ini. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-sia hidup ini harus kesaksian umum kita, walaupun kita datang ke depan, mungkin ada juga yang mau, tapi ada yang malu-malu, ya itu kita buat kesaksian umum lah, mengadakan kesempatan hidup ini. Kita mau harus menjadi berkat dan siasa bersyukur kepada Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam rutin, saya terlupa dengan dimana kita memberi perpuluhan pada hari ini. Saya akan baca firman Tuhan untuk memperingatkan kita bagaimana janji Tuhan ya di dalam Maleakhi. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan sudah
memberi perpuluhan di dalam kantung tadi kan di sana, kantung di kotak. Dia akan membaca dalam Matius pasal 3 sebagai satu jaminan di mana Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dalam Matius pasal 3 ayat 6, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak meliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah bendahara, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Aku akan mengadik bagimu belalang lahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nah, di mana bulan yang lalu saya peringatkan anak saya yang bekerja, peringatkan mereka bulan depan, mulai seperti mana pengenalan minggu kita akan memberi perpuluhan. Kamu sehat hari ini, kamu dapat kerja itu karena Tuhan. Ya, jangan kita ingatkan ada berkat. Kalau kita beri perpuluhan bagi Tuhan, besok secara otomatis berkat itu datang. Tapi keseluruhannya kita lihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat di sekeliling sana banyak hal-hal, kadang-kadang keluarga yang tidak menentu. Bagi kita yang setia dengan Tuhan, ada satu kebahagiaan yang di depan kita. Amin. Itu jaminan Tuhan, janji Tuhan. Dari perjanjian lama dia berjanji bagi Bani Yakub akan terpenuhi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kami telah mendengar bahkan juga membaca firman-Mu bagaimana janji Tuhan untuk Bani Yakub umat Israel, di mana apabila mereka setia memberi perpuluhan untuk persembahan khusus, Engkau akan bukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat. Bahkan belalang lahap tidak akan menghabisi hasil tanah mereka. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu akan dirapi di depan kami. Serahkan jemaat kami, Glory Permai dalam tangan-Mu. Apapun hasil mereka dapat untuk pekerjaan mereka bulan yang lalu, biarkan hati mereka melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarkan mereka mengasingkan perpuluhan untuk-Mu Bapa, supaya mereka akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan, dan Tuhan pasti memberkati menyertai mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya bagi kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, yang belum memberi nanti silakan memberi ya. Mungkin ada yang terlepas, silakan kembali pada yang memimpin. Hai, Shalom, selamat pagi Jemaat BM Glory Permi. Selamat datang ke Ibadah Raya 1 November 2020. Selamat datang bagi anda yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Pelayanan untuk minggu hadapan, pemimpin pujian Sis Eni, pengkhotbah Pastor Datin Rosmaida, penyanyi latar kumpulan 1, penari rebana Dancer Warrior, tangguk persembahan tabung umum, pemain muzik kumpulan B, membersih gereja Komsel Agape 1. Mesyuarat Majlis Gereja akan diadakan pada 8 November ini pada jam 2.30 petang bertempat di gereja.
Persekutuan doa Rabu depan 4 November pimpin dan sharing oleh Deacon Ping Wan bertempat di gereja pada jam 8 malam. Pelayanan wanita persekutuan ditiadakan pada petang ini. Pelayanan pujian dan penyembahan, sekiranya ada jemaat yang ingin terlibat di dalam pelayanan ini, sila maklumkan kepada AJK Pujian dan Penyembahan Deacon Sofia Bulan. Bagi pendaftaran tadika akar baik cawangan BM Glory Permi pada tahun ini sudah dibuka untuk 2021 dan terbuka kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2015 hingga 2017. Sila dapatkan borang pendaftaran dari Cikgu Jacqueline dan Cikgu Caroline di tadika akar baik. Sumbangan keahlian BM sebanyak RM10 seorang dan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun. Silalah berhubung dengan Deacon Septijuk berkenaan dengan sumbangan tersebut. Kunjungan dan kaunseling, dan sekiranya ada jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja dan hubungi terus pastor yang ada untuk mengatur masa perjumpaan. Pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, jemaat diminta supaya sentiasa memakai face mask sepanjang sesi ibadah berlangsung atau setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja, menjaga jarak fizikal, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, merekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja melalui aplikasi MySejahtera ataupun mengisi buku kehadiran yang berada di hadapan pintu masuk gereja. Bagi jemaat yang bergejala batuk, sesak nafas dan demam dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Patuhi SOP yang ada untuk kebaikan kita bersama. Kita jaga kita. Yang pertama, kita berdoa untuk ruangan ibadah supaya sentiasa selamat untuk digunakan semasa acara ibadah atau persekutuan diadakan. Yang kedua, kita berdoa supaya jemaat tetap tenang dan teguh di dalam iman dalam menghadapi apapun situasi yang ada. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang sakit yang berada di rumah atau di hospital dan bagi jemaat yang dalam serba kekurangan kerana punca pendapatan mereka telah terjejas dan ada juga yang telah hilang punca pendapatan. Yang keempat, untuk ahli majlis gereja supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran gereja. Yang kelima, untuk pastor dan penginjil yang melayani di kawasan pedalaman dan bandar supaya mereka tetap berada di dalam perlindungan Tuhan dan berhasil di dalam penuaian jiwa di tempat yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Yang keenam, bagi keamanan dan perlindungan Tuhan atas Bandar Raya Miri. Yang ketujuh, kita berdoa bagi negara kita Malaysia agar sesiapa yang telah sakit akibat COVID-19 ini akan mengalami kesembuhan sepenuhnya dan juga semua kaki tangan kesihatan kerajaan atau swasta seluruh Malaysia terus kuat dan tabah dan dilindungi daripada dijangkiti ketika menjalankan tugas. Dan terjadinya cetusan api revival, pemulihan hati dan pertaubatan sejati akan melanda seluruh Malaysia dan berdoa juga untuk kestabilan ekonomi dan politik Malaysia terus terjamin. Sekian sahaja buletin kita untuk minggu ini. Selamat berhujung minggu bersama keluarga yang tersayang. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk info gereja kita. Dan untuk menutup ibadah kita pada hari ini, saya minta persiapan Pastor Joseph untuk bawa kita. Baik, mari kita berdoa. Yang baru pertama kali ini nanti tidak terangkat kalian dan sambut kalian dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalian ada gereja yang ditempatkan. Kalian bertasiri bersama-sama dengan kalian yang baru. Oke, kita berdoa. Bapa, kami datang padamu dalam nama Yesus dan mengucap syukur karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu telah memampukan kami untuk mengadakan ibadah walaupun dalam kondisi pandemik di mana daerah Miri telah bertukar menjadi kuning. Kami percaya Tuhan di atas segalanya. Engkau pun pencipta kami, Engkau menciptakan alam semesta adanya. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu, baik dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam rumah sakit, dan mengingatkan bagi Pak Agus, bahkan dimanapun anggota jemaat kami yang mengalami kelemahan, ya jamahan tangan-Mu menyembuhkan mereka lewat kuasa bibir-Mu.
Diserahkan juga bagi yang bermasalah, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka Bapa. Dan juga yang hilang pekerjaan, Tuhan tetapkan berikan pekerjaan bagi mereka untuk mereka dapat memberkati untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami adalah Tuhan yang sumber dalam segalanya. Kami ingatkan juga untuk pelayanan kami pada minggu depan, bahkan pelayanan doa syafaat di gereja ini Tuhan diserahkan Deacon Ping yang memimpin, bahkan kebaktian umum diserahkan sini yang memimpin, pemain musik, penari ibadah, penyanyi latar, bahkan Ibu Pastor yang memfirman-Mu. Kau persiapkan mereka, merapi mereka supaya lewat kebenaran firman-Mu yang sampaikan akan menguatkan iman dan bahkan pengharapan dari kasih kami pada Engkau Tuhan. Kami serahkan juga untuk negara kami, pemimpin kami dari Tuan Agung, Perdana Menteri, bahkan YB, termasuk ketua masyarakat. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan, berikan roh yang takut pada mereka Tuhan. Segala keakuhan hidup baik dari dunia ini, kesombongan, kecongkakan yang ada pada mereka, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang menjadi cermin, menjadi contoh bagi rakyat Indonesia. Bisa juga serahkan juga bagi pusat kami SEBI, BM seluruhnya di Semenanjung, di negeri Sabah, negeri Sarawak, baik penelaran eksekutif yang ada. Tuhan pakai mereka untuk menjalani bagaimana untuk meneruskan pelayanan yang ada secara umum. Bapak berikan hikmat bagi mereka untuk menjalani yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati sepanjang urusan mereka, keluarga mereka, kemanapun mereka pergi. Mereka adalah kerajaan yang telah, mereka adalah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menjalankan kerajaan-Mu dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bagi Frandela yang bertugas dalam kerajaan kami, baik bagian kesehatan, bagian keselamatan, polis, dan rela, naskah, juga dokter, jururawat. Tuhan, kami mohon Bapa, Engkau jaga melindungi dalam kami menghadapi pandemik COVID-19 Tuhan. Engkau tahu keraguan, kekhawatiran kami sebagai manusia, tapi apabila kami menaruh berlindung padamu, Tuhan akan menjaga dan melihara kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terus memberkati jemaat kami Tuhan. Sebelum kami keluar tempat ini, biar mari jemaat arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.